Bidang pekerjaan paling enak di Jepang salah satunya adalah pengolahan makanan. Makanya sekarang itu peserta yang ikut ujian ngambil SSW pengolahan makanan melonjak tinggi, Wak. Alasannya kenapa? Yang pertama itu, Wak, hasil produksi, misalnya kayak produksi onigiri, roti, sushi, dan lain sebagainya itu khusus untuk karyawan dikasih dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran. Dan bisa jadi di beberapa perusahaan itu untuk karyawan dikasih gratis, Wak. Dan ini sangat lumayan buat kalian yang malas masak. Apalagi buat teman-teman kalian yang kerja di perusahaan selain pengolahan makanan, biasanya itu mereka bawa bekal dari rumah ataupun beli bento di kombini. Nah, kalau kalian, bisa jadi kalian nggak perlu melakukan hal itu karena cukup makan dari makanan yang kalian produksi di perusahaan atau pabrik kalian kerja. Yang kedua itu, Wak, pastinya kalian akan kerja di dalam ruangan. Nggak pernah kerja di luar ruangan. Jadi, kalian aman nggak mikir-mikir musim di Jepang ini. Misalnya kayak musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Tapi, Wak, disclaimer, ada di beberapa tempat yang kalian itu walaupun di pengolahan makanan tetap merasakan hal itu. Misalnya kayak di bagian open ataupun di bagian tempat penyimpanan makanan mentah, yaitu di ruangan yang suhunya dingin. Tapi itu nggak selamanya kalian rasakan dan nggak semua orang merasakan hal itu. Paling ya beberapa orang yang ditempatkan yang mungkin cukup terbilang sial gitu ya, Wak ya. Tapi pada umumnya di pengolahan makan itu aman-aman aja, Wak. Suhu ruangan itu sekitar 21 derajat atau 22 derajat. Yang ketiga itu, Wak, biasanya banyak lemburnya. Jadi lumayan untuk tambah-tambahan gaji. Karena memang di Jepang ini gaji per jam, apalagi khusus Kensuke itu, ini cukup lumayan. Karena bisa jadi gaji kalian itu di luar ekspektasi kalian. Yang mana gaji rata-rata Kensuke itu sekitar 12 sampai 15 mang, atau kalau dirupiahkan sekitar 12 juta sampai 15 juta. Nah, kalau kalian dapat jam lembur yang banyak, bisa jadi gaji kalian bisa di atas itu, Wak. Jadi ini cukup lumayan dan bisa jadi poin penting untuk kalian memilih pekerjaan. Oh iya, Wak, geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya silahkan DM aja ke Instagram @ari9262_. Jangan pernah DM ke TikTok karena itu pekerjaan yang sia-sia, Wak. Yang keempat itu, libur kalian akan teratur. Misalnya libur kalian itu 2 hari, Sabtu dan Minggu. Dan kalian juga bisa ikut dapat libur musim seperti musim dingin, musim panas, akhir tahun, yang nantinya bisa kalian manfaatkan untuk liburan ke tempat-tempat yang kalian suka. Tapi, Wak, memang nggak semua perusahaan bisa memberikan hal tersebut. Seperti yang aku bilang tadi. Karena ada juga di beberapa tempat kayak misalnya perusahaan roti atau pabrik roti terbesar di Jepang ini, mereka itu nggak punya sistem seperti itu. Jadi liburnya itu bisa berantakan, libur kayak musim itu nggak ada, dan itu memang cukup memprihatinkan sebenarnya. Tapi ya, mau gimana lagi, Wak? Itulah resiko kerja namanya kan gitu. Jadi, buat kalian tinggal berdoa aja semoga kalian nggak dapat perusahaan yang liburnya itu berantakan. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, Wak, yaitu adalah pada umumnya di perusahaan pengolahan makanan itu jumlah antara karyawan cewek dan karyawan cowok itu terbilang cukup rata dan bahkan bisa jadi banyakan karyawan ceweknya, Wak. Jadi buat kalian khususnya laki-laki atau cowok yang pengen punya kenalan orang asing, bukan hanya orang Jepang aja ya, kayak orang Filipina, Vietnam, Peru, dan lain sebagainya, berkemungkinan besar bisa mendapat teman dekat dan bahkan pacar, dan bisa jadi kalian nikah sama orang asing. Tapi, Wak, ini bukan hanya untuk cowok aja, untuk cewek juga bisa gitu. Jadi ini cukup menarik lah untuk kalian yang masih muda, apalagi masih kensusi atau pemagang. Jadi sambil cari rezeki untuk masa depan, kalian juga bisa mencari pasangan di sini, Wak. Oke, Wak, mudah-mudahan info ini bisa menambah semangat kalian untuk segera datang dan bekerja di Jepang. Gua Ari, pamit dulu, Wak. Ciao.